Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Solihun Nadir, SPDI, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, dengan NIM 25091126990. Pada hari ini Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Islamiyah Plosonggono Perak Jombang, kelas 3 dengan materi Aku Patuh Aturan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada yang tidak masuk? Alhamdulillah. Semoga kalian semuanya tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi anak yang sholih-sholihah. Untuk mengawali pembelajaran kita agar barokah, ya, jadi ilmu yang bermanfaat, ada salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Silakan maju. Apa? Ayo, baik, maju ke sini. Mimpin doa. Supaya duduk kembali di bangkunya. Dan selanjutnya Bapak sholawat. Marilah kita aplikasikan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu kebangsaan. Mari kita menyanyikan bersama-sama.
materi tentang apa? PKN. Bab 2 aku patuh aturan. Jadi semuanya kegiatan itu mempunyai aturan. Ada yang aturan yang tertulis dan tidak tertulis. Terutama aturan di sekolah. Di sekolah juga ada aturan di sekolahan itu banyak, terutama yang tertulis. Tapi juga ada yang tidak tertulis. Nanti akan Pak Nabi terangkan beberapa tentang materi aturan. Ya. Nah, coba perhatikan. Bab 2 kewajiban dan hak dalam melaksanakan aturan. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilaksanakan agar tercipta ketertiban. Apa aturan? Tercipta ketertiban. Aturan di rumah harus dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Apakah kalian di rumah bisa mengikuti aturan rumah? Bisa. Selanjutnya aturan di sekolah harus dipatuhi oleh seluruh warga sekolah. Jadi aturan yang ada di sekolah semuanya itu harus diikuti karena sudah jadi aturan. Jadi jangan telat, jangan sering bolos. Itu aturan. Waktunya piket. Nah, terus aturan di masyarakat harus dipatuhi oleh seluruh warga masyarakat. Berarti orang banyak. Jadi aturan di rumah. Ini adalah beberapa contoh aturan di rumah. Apakah ini di rumah kalian sudah ada seperti ini aturan? Berpamitan sebelum keluar rumah. Nah, biasanya yang keluar rumah apakah berpamitan enggak? Benar. Adik, kalau keluar rumah pamit enggak? Nah, mencuci piring setelah makan. Nah, adakah aturan di rumah seperti ini? Kalian melakukan? Bagus. Tidur siang jam 1. Pulang sekolah tidur. Kan? Mandi dulu. Oh iya. Terus menyiram tanaman setiap sore. Nah, ini adalah termasuk penting ini menyiram tanaman. Menyiram tanaman itu sama juga dengan menyayangi makhluk Allah. Walaupun berupa tanaman. Nah, di rumah yang punya tanaman bunga, itu semuanya punya. Nah, kembang turi, oh ya enggak apa-apa. Kalau kembang turi, apa nah itu enggak perlu disiram sudah hidup. Itu kalau kembang turi. Ada menyiapkan buku pelajaran di malam hari. Nah, ini aturan juga. Siapa yang setiap malam? Nah, yang nggak ngacung berarti nggak sinau. Ya, itu harus mempersiapkan. Biasanya, kalau pada waktu masuk alasan Pak, buku saya ketinggalan, berarti nanti malam tidak belajar. Merapikan kamar setelah bangun tidur. Ayo, ini juga aturan. Ayo, siapa yang tidak pernah merapikan kamar tidur? Ayo, udah ada. Berarti sudah bisa mengikuti aturan. Tidur malam jam 21 jam berapa? 9.
Jam 9 yang belum tidur ngayung. Oh, jam 7. Hah? Jam 9 lebih. Jam berapa? Ayo, jujur ya. Jam 9, jam 9. Berarti adalah paling akhir itu jam 9. Terutama umuran kalian. Nah, itu apa-apa yang penting sudah sholat isya. Sholat isya dulu apa tidur dulu? Teman? Selanjutnya kewajiban ganda. Kewajiban siswa di sekolah adalah belajar dengan tekun. Itu kewajiban, ya, termasuk kewajiban. Nah. Ini adalah kewajiban dalam pelaksanaan aturan. Ini termasuk contoh kewajiban dalam pelaksanaan aturan di rumah, melaksanakan sholat. Siapa kalau sholat masih disuruh-suruh? Lanjut. Ada? Nah, sholat bisa, ayo. Ada? Ada kan? Tidak disuruh langsung sholat? Peris? Sudah sholat sendiri? Nah, ini adalah orang tua dalam masuk merawat mengasuh kita sejak kecil. Kewajiban kita adalah mewujudkan sebagai wujud penghormatan atas jasa orang tua. Namanya belajar dengan sungguh-sungguh. Orang bolosan tidak pernah bolos. Berusaha mendapatkan nilai yang terbaik, itu adalah kewajiban kalian membuat bangga orang tua. Semangat ya. Tepuk satu. Semangat. Tepuk satu. Tepuk dua. Oh, ada yang nggak konsen itu berarti. Seorang anak adalah mendapatkan tempat tinggal yang layak. Dengan begitu anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dan kalau tidur ada yang masih di lantai. Untuk ada yang tidur di lantai. Sabrina, kasur apa? Spring bed. Kasur. Baiklah, di lantai kan. Nih, selanjutnya kalian termasuk salah satunya adalah apa itu? Memperoleh makanan yang sehat dan bergizi. Itu juga tergantung. Siapa yang tidak suka ayam? Hah? Oh, senang. Siapa yang tidak suka tahu? Siapa yang tidak suka sosis? Sosis semuanya suka. Nah, ini. Nah. Jarang. Nah, ini termasuk juga ada. Nah, ini menurut tata tertib sekolah. Mematuhi tata tertib sekolah. Tiba di sekolah tepat waktu. Ayo, siapa yang sehari-hari tibanya atau telat? Tidak boleh menunjuk teman. Memakai pakaian seragam sesuai jadwal dengan rapi. Senin, Selasa pakai putih, hijau putih. Rabu, Kamis Sabtu, Ahad. Oh, Ahad masukkan. Tuh, menjaga nama
baik sekolah. Salah satunya menjaga nama baik sekolah. Jadi kalau di luar sekolahan, kalau sudah pulang itu tidak apa? Tidak terlalu membuat orang itu emosi. Nah, jaga nama baik sekolah dan orang tua kalian. Kalau ada kalian di rumah itu bagus, orang tua juga akan ikut senang, juga ikut namanya baik. Itu anaknya siapa? Kok pinter? Nah, itu anaknya siapa? Kok seperti itu, jelek sekali. Orang tua juga ikut. Sekolahnya mana? Akhirnya sekolahnya juga. Muridnya siapa? Kalau kalian baik, yuk guru, orang tua, lembaga juga akan ikut baik. Oh, itu muridnya siapa? Kok pandai ngaji semuanya? Itu seperti itu. Mengikuti kegiatan upacara bendera dengan tertib. Supaya ada kegiatan bendera. Ini sudah kelas 3. Kelas 3 atau kelas 4 ini? Kelas 3. Nanti kalian harus akan ditunjuk suatu saat sebagai petugas upacara. Jangan sampai tidak mau. Itu kalau kalian mau mengikuti, termasuk salah satu cintaan kalian kepada tanah air. Yuk, siap. Bagian nopo siap, ya? Siap. Ini adalah contoh sekolah adalah tempat belajar. Karena itu siswa berhak mendapatkan ilmu pengetahuan di sekolah. Di kelas siswa berhak bertanya dan menyampaikan pendapat kepada guru. Kalau tidak paham, kurang jelas, kalian tanya pada bapak ibu guru. Bu, saya belum mengerti. Bu, saya tanya dengan mengangkat tangan. Gak sopau sautan, ya satu ganti. Ini adalah bermain. Kalian pada waktu istirahat juga bermain. Main apa? Bermain apa kalian suka? Ini ada kewajiban mematuhi aturan di sekitar. Ini apa gambarnya? Hah? Menyeberang jalan. Kalau mau menyeberang jalan, cari tempat yang ada garis-garisnya. Itu apa namanya? Hah? Zebra. Apa? Zebra apa? Zebra? Cross. Cari tempat seperti itu. Biar apa? Kalau nanti tidak di tempat seperti itu, jangan salahkan pada yang menabrak karena bukan tempatnya. Selanjutnya peraturan juga di sekolah membuang sampah pada tempatnya. Ini sudah ada tempat sampah untuk plastik, tempat sampah untuk tempat sampah untuk itu untuk apa? Untuk kalian supaya terbiasa. Ini termasuk hak mendapatkan fasilitas. Itu apa? LT itu tempat apa? Tempat? Mematuhi aturan manfaatnya salah satunya kalau di rumah ini membantu orang tua. Siapa yang di rumah membantu orang tua? Namanya sudah bisa masak apa? Telur. Sudah bisa masak apa? Mie. Yang laki-laki sudah bisa masak apa? Sudah tahu kalau air itu mendidih? Semuanya sudah? Kalau belum mendidih, kalau konsumsi itu nantinya akan mengakibatkan sakit perut.
coba tidak mematuhi aturan. Jika rumah kita tidak mematuhi aturan, maka akan berakibat seperti ini. Apa itu proses? Hah? Bertengkar. Ada yang mempunyai kakak kandung? Ada yang mempunyai adik kandung? Nah, bagaimana sikap kalian terhadap kakak atau adik? Kalau dengan adik bagaimana? Harus disayangi, orang dilawan. Kalau dengan kakak harus terus. Siapa yang biasanya bertengkar dengan kakak? Ngadu. Yang pernah bertengkar dengan kakak ngadu. Apa penyebabnya kok bertengkar? Oh, rasa HP. Apa kan? Oh, apa ini loh? Berarti itu untuk kepentingan siapa? Sampean biar tidak terlalu sering memakai HP. Kalau kan, Fadis, kenapa? Digarain, dilokno. Oh, dilokno bagaimana? Jadi harus hukum. Biar apa? Biar enak seperti yang lagu tadi. Mengikuti aturan hukum akan nanti tidak ada perkelahian. Nah, sekarang coba kalian buka lampiran yang sudah saya berikan kepada kalian semuanya. Itu adalah sebuah puisi tentang mematuhi aturan. Aku pelajar Pancasila, karya Kamala Rahayu Chandrasari. Aku pelajar Pancasila, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, berkepribadian mandiri, bernalar kritis dan kreatif, akrab dalam kebinekaan, bergotong royong dalam kebersamaan. Aku pelajar Pancasila, selalu disiplin dan patuh aturan, melaksanakan semua kewajiban dengan ikhlas dan tanpa paksaan. Aku pelajar Pancasila akan selalu menjadi teladan tingkah laku dan perbuatanku, cerminan dari sila-sila Pancasila. Mbak, tadi sudah saya bacakan puisi ini. Mas Adit maju ke depan membacakan puisi tersebut. Silakan. Kalian simak semuanya. Nanti akan giliran kalian juga akan mendapatkan untuk maju ke depan. Jangan malu, ya sih. Nah, dibaca yang keras. Aibah maju ke depan untuk melanjutkan bait puisi tadi. Yang kedua, nah, yang keras. Aku belajar Pancasila, selalu disiplin dan patuh aturan, melaksanakan semua kewajiban dengan ikhlas dan tanpa paksaan. Nah, Rosid, dilanjutkan. Yang bait ketiga. Yang keras, yang keras.
Silakan duduk. Terima kasih. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Nah, sekarang kita akan berdiskusi tentang sikap apa saja yang harus dimiliki setiap peserta didik berdasarkan puisi tersebut. Nanti per kelompok akan mencari sikap yang tercermin dalam puisi tadi. Ada apa saja? Contohnya mempunyai kepribadian yang bagus. Tulis nomor 11. Sekarang ini silakan. Aiba, kita, terus Sabrina, Rosid, Bebaran. Silakan kumpul. Yang kelompok 2 yang tidak saya sebutkan tadi. Silakan nanti diputar. Itu ada 2 soal ya yang bawa nanti. Tahukah kamu mengapa aturan harus dipatuhi? Aturan dipatuhi. Jika tidak dilaksanakan akan terjadi apa? Oh, sudah selesai, bagus. Kelompok 1 sudah selesai. Kita tunggu yang kelompok 2 ini. Kasih sedikit lagi. Pak, ini itu aja yang atas saja. Yang atas saja. Sudah semuanya? Kalau sudah, ayo kelompok 1 maju ke depan dulu. Nanti di kotak nomor 3 dilihat kotak nomor 3 penilaian yang ada namanya kalian satu-satu itu tadi. Nah, dilihat. Nah, itu nanti kalian tulis sampai nanti itu apa? Mengamati terhadap presentasi kelompok lain. Jadi lihat tanggapan nih kalian bagaimana dengan kelompok 1 pada waktu menerangkan atau mempresentasikan. Oh, kurang baik boleh. Oh, baik sekali. Ayo, silakan maju ke depan. Semuanya kelompok 1. Tidak usah, yang bawah tidak usah. Silakan aja, ayo. Berjajar gantian sesuai urutan yang membaca. Nah, ayo, siapa dulu? Kelompok 2, perhatikan presentasi dari teman kalian yang kelompok 1 ini. Nanti kalian tanggapi di kotak nomor 3. Nah, bagaimana tanggapan kalian dengan keterangan dari kelompok ini? Silakan. Yang keras. Iman, bertakwa, dan merasa mulia. 2. Berjalan kritis dan kreatif. 3. Selalu disiplin dan patuh aturan. 4. Melaksanakan semua kewajiban. 5. Berusaha untuk kebersamaan. 6. Bergotong royong dalam kebersamaan. 7. Bukan laku dan terbadanku. Jadi kesimpulannya apa? Sudah menyimpulkan? Kalau sudah, kembali ke tempat, tepuk tangan untuk teman kalian kelompok 1. Sekarang kelompok 2 maju dan kelompok 1 itu adalah memperhatikan penampilan atau presentasi kelompok 2. Nanti dikoreksi kurang bagaimana, catat di situ di kotak nomor 3 ini di sini. Ayo di sini lihat penampilan atau presentasi ini kurang apa, sudah baguskah atau belum bagus? Nah,
suaranya kurang keras, ditulis di situ. Nah, bisa ditulis itu ya. Silakan dimulai dari siapa dulu untuk membacakan hasilnya. Nah, yang tidak usah diting-diting, ayo silakan. Nanti tadi kan sudah dibagi. Ayo. Perhatikan nomor 1 bagaimana penampilan temanmu ini. Koreksi ya. Ayo silakan. Nomor 1. Ya, Pak, biar teman kalian boleh. Oh, kurang kedengaran. Oke. Sudah? Nah, silakan duduk, tepuk tangan. Dan dikumpulkan ke sini. Bukan itunya, yang tadi yang ada hijaunya. Nah, ya, jadi yang kelompok 2 ini mana? Tanggapan dari presentasi kelompok 1 dan 2. Kelompok 1 menanggapi bahwa kurang keras, kurang lancar, ya, kurang semangat. Nah, itu perlu nanti di apa? Diperbarui lagi semangat baca yang keras, jangan takut salah. Terus untuk tanggapan kelompok 1 dari kelompok 2, nah, ini adalah sudah bagus, tepuk tangan. Nah, apa-apa, saling mensupport. Jadi catatan dari saya, dari Bapak Guru adalah ini kalian sudah bagus nomornya, sudah berani tampil, sudah gotong royong untuk mencari jawaban. Sekarang semuanya menghadap ke layar. Ya, posisi yang penak. Nah, posisi yang bagus, yang nyaman. Ini akan satu-satu ini nanti akan saya suruh ke depan. Rizky, tuh, Rizky kamu. Adik, maju adik. Kamu pegang yang nomor berapa? Tetap di situ saja nanti bukan. Nah, akan keluar apa? Nah, contoh sikap mentaati aturan di rumah. Cari yang mana kan? Apakah betul? Wah, tuh, kembali. Rosid, maju ke depan. Pilih nomor berapa? Nomor 8. Ada pertanyaan sikap
saling memaafkan diperlukan untuk menciptakan apa? Apakah betul? Lah bagus. Nawib ada 10 bab, ini nanti semuanya satu satu. Nanti akan ya, nanti kalian itu ya, nanti kalian perhatikan di nomor berapa kalian tadi memilih, akan terulang nanti kembali. Nomor 4 dilihat, dibaca. Yang bener. Di sekolah terdapat peraturan tata tertib. Hal yang harus dilakukan sebagai siswa yang baik adalah bagus. Silakan, Sabila. Tenang, semuanya akan mendapatkan satu soal. Tinggal pilih saja. Pilih. Apakah bunyinya soalnya? Rajin bersemangat. Pilih. Iya. Wah, bagus. Selanjutnya baris. Biarkan pilih sendiri, jangan dipengaruhi. Aturan berteman di sekolah. Oke, aturan di sekolah berteman. Menengahi punya jawaban ini adalah soal untuknya saja. Saling menyayangi bagus. Tahan. Salah satu aturan di sekolah, manakah yang termasuk aturan di sekolah? Seragam. Siapa yang belum, silakan maju dari kelompok 2, kelompok 2 dulu. Ayo, Cak, kata bapakku. Ayo, Cak. Ayo, jangan lama-lama. Nanti telah kabur soalnya. Ya, ada 10 sih. Satu-satu. Manakah pada saat diskusi yang tadi kalian lakukan di kelas berlangsung setiap anak harus paling titik-titik pendapat. Hah? Mana? Oh iya. Ayo, Git. Silakan Git. Ayo Git. Beri jalan. Nomor berapakah yang dipilih? Nomor 3. Mandi 2 kali sehari adalah contoh dari aturan untuk apa? Pilih sendiri. Silakan duduk. Mandi itu untuk siapa? Ayo, Miss. Hah? Loh, masyarakat lah mandi bersama. Kembali nomor 3. Silakan. Oh. Ya. Tuh. Ayo, Bang. Tetap ada, soalnya masih 2 kan? Tadi yang salah nanti bisa pilih yang selanjutnya. Apakah soalnya itu berupa apa? Dibaca keras sama-sama.
betul. Sudah 10. Nilai 10 100. Itu untuk tadi kalian semuanya sudah tahu dan memahami tentang aturan-aturan, terutama aturan di rumah dan sekolahan. Kita tahu karena sudah bisa mengerjakan. Lanjut. Nah, lanjut. Ini dikerjakan sendiri sendiri. Nah, dikerjakan sendiri-sendiri, kembali ke tempatnya masing-masing. Itu di bawah yang tadi. Yang belum dapat diberi nama dulu piaranya. Yang belum dapat siapa? Ketinggalan. Bagaimana Baik? Hah? Nomor 1. Yes, ini adalah contoh jawabannya. Coba cari disiplin. Nah, temukan kata yang berkaitan dengan aturan, yang ada aturan. Oh iya, nggak usah ditulis. Ini kan sudah ada tanda seperti ini. Yang berarti kalian nanti bisa. Nah, pakai tanda ini sampai sini, lalu dari sini. Oke, terus mari mono cari. Nah, ini apa bacanya? Nah, jangan seperti ini. Kita pakai tanda yang kalau bulat-bulat semuanya. Kalau kotak berarti ke sana kotak. Harus tidak sama biar tidak rancu. Kalau di garis nanti tabrakan garisnya. Yo, jangan di garis ya. Karena tidak diwarna, maka dikai tanda yang nanti tidak sama. Contoh bulat. Ini apa namanya? Seperti kan aturan. Berarti kalau bulat sudah ada, cari tanda bintang, buat tanda kotak. Ayo. Yo, dicari sampai ketemu. Oh boleh. Nah, ya bagus. Oh iya boleh. Pokoknya tandanya jangan bulat lagi, cari. Tidak ada. Jangan bulat, diganti. Nah, segitiga, kotak, atau oke. Iya. Nah, berarti enggak jangkep, salah. Bukan, berarti cari yang lain. Iya, cari saja yang lain. Nah. Banyak, masih banyak. Yang untuk mencari itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 jawaban. Ada 9 jawaban yang kotak-kotak itu yang boleh. Kita harus sekolahan kan. Jadi yang jawaban pendek itu jawabannya juga ada di kotak-kotak teka-teki itu. Ya. Kalau kalian teka-tekinya
kalian jawabnya betul, pasti jawaban kalian nanti betul yang bawah itu. Nah, silakan sebanyak-banyaknya. Nanti jawaban itu sama dengan yang di bawah, nomor bawah itu. Kalau kalian mencari di teka-teki sudah bisa, nanti sudah akan otomatis terjawab di bawah. Ya. Untuk pertanyaan nomor 1 apa? Peraturan dibuat agar titik-titik. Kita sudah jawab di atas. Limbah itu barang. Buatan. Iya. Ya. Boleh diisi sebisanya. Sudah dikumpulkan semuanya. Ya. Ya, silakan dikumpulkan bisa. Ayo, yang lain. Ya, Bibi, silakan. Oh, belum, nanti bisa lagi. Belum. Ya, silakan ayo ditumpuk. Dibayar jawabannya ditumpuk. Silakan ditumpuk. Sudah selesai. Nah, ya bagus. Sudah semuanya? Pakai tutup. Nah. Ayo, kita lakukan sekali lagi. 1, 2, 3. Ayo taat menjaga. Ayo taat aturan menjaga. Patuhi aturan agar hidup aman. Aturan diamini dengan sepenuh hati. Hidup aman, tenang tersakiti. Taat aturan rumah dan juga di sekolah. Santun jahat bicara, sopan bersikap ramah. Jangan suka berdebat, lebih baik bertemu. Bermaafkan hindari keributan. Tadi kalian sudah mempelajari banyak hal, terutama pada bab mematuhi aturan. Jadi aturan itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Aturan yang tidak tertulis salah satu contohnya makan tidak dengan berbicara, makan tidak dengan berjalan, lewat depan guru dengan mengucapkan permisi, apapun yang lainnya itu tidak tertulis. Itu juga aturan, ya. Jadi kalau aturan di sekolah sudah terpampang, apa saja tata tertib di kelas itu sudah terpampang, harus kalian diikuti. Jenenge apa tadi?
patuh pada aturan. Kalau ada teman kalian coret-coret tembok sekolah itu termasuk melanggar aturan atau mentaati aturan? Kalau ada teman kalian berkata jorok di dalam sekolah, di dalam kelas itu termasuk melanggar apa tidak? Dari aturan-aturan. Kalau kalian mentaati aturan akan apa? Hidup aman, tentram, tak tersakiti. Tidak akan merasa tersakiti ya, teman banyak. Kalau sering menyakiti orang lain, temannya akan hilang semuanya. Baca hamdalah. Berdoa agar ilmu kita nanti diberikan oleh Allah manfaat di dunia dan akhirat. Mulai berdoa dipimpin oleh Mas Rosi. Ayo silakan. Fatihah dan doa ulang. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran hari ini telah tuntas. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah, dan kalian semuanya menjadi anak yang sholih sholihah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.